teman-teman, di sini saya sudah bersama pemilik dari usaha santan 4 saudara, yaitu Ibu Irma. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Ini kami untuk mewawancarai ya, Bu. Baiklah, Bu. Yang pertama, untuk usaha ini, bagaimana latar belakang Ibu untuk mendirikan usaha ini? Latar belakangnya itu kan dari lama tinggal di sini, jadi melihat lokasi rumah ibu itu dekat dengan pasar. Terus ibu analisa apa ya usaha yang paling bagus ya, yang tidak mengganggu kita sebagai jadi pas kena keluarga ibu yang jual di kampung, maka ibu coba-coba tahun 2014 buka usaha santan di sini. Oh, berarti dari tahun 2014 ya, Bu? Jadi kalau nggak salah ada kelapa itu diambil dari kampung Ibu sendiri ya, Bu? Iya. Iya. Tadi orang tua ibu memang jual kelapa ini dibawa ke Padang. Bu, kalau boleh tahu, Bu, untuk karyawan itu digaji per jam atau per bulan gitu, Bu? Per hari gitu. Per hari ya, Bu? Iya. Untuk gajinya kami boleh tahu, Bu? Gajinya tergantung berapa kontribusinya di sini. Kalau misalnya dia itu penuh seharian dari pagi sampai tutup, saya dikasih 50 sehari. Nanti kalau dia cuma bantu-bantu, nanti dia pagi bantu, dan dia pergi sekolah, dia balik lagi pakai pagi dia kasih. Iya. Sekaligus juga bisa membantu untuk uang belanja makan ya, Bu? Iya, baik, Bu. Dan untuk pengolahannya tentu ada mesin ya, Bu? Ya, dan peralatan-peralatan lain ya, Bu? Iya. Kalau untuk membuat santan itu kita menggunakan pertama ada mesin kukur kelapa, kemudian yang setelah kelapa dikukur dimasukkan kelapa itu ke dalam mesin pemeras santan. Berarti hanya 2 peralatan itu yang kita gunakan, Bu? Iya. Baiklah, selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ervia. Dengan Ervia akan melanjutkan wawancara dari Nurul tadi. Baik, Ibu, tadi kan udah ditanya mengenai mesin. Kalau misalkan dalam sehari itu kira-kira berapa banyak bahan dan berapa biayanya gitu? Kalau ibu jual santan ini ada 2 macam. Pertama jual santan yang betul-betul santan. Yang kedua jual kelapa kukur putih. Kalau santan ini mungkin sekitar 50 kilo satu hari. 50 kilo itu kelapanya kira-kira 150 buah. Kalau yang kelapa kukur itu sekitar 60 kilo, itu sekitar 180 kilo. Baik, Bu, untuk mesin-mesin itu ada penyusutan Bu, atau diganti servis berapa lama ya, Bu? Paling untuk mesin, kalau mesin kukur paling mata kukurnya paling ibu ganti agak sekali 6 bulan. Ganti mesin mata ibunya, harga matanya sekitar 300.000, beli matanya sendiri. Kalau untuk mesin santan paling ganti kelahar. Ganti kelaharnya sekali setahun, kadang biayanya ada sekitar 500.000. Untuk harga per satuan atau per kilonya dari santan kelapa atau santan kelapa kukurnya berapa, Bu? Kelapa kukur 1 kilonya 14.000. Kalau kelapa santan 1 kilo 13.000. Untuk biaya listriknya per bulan berapa kira-kira ya, Bu? Kalau untuk airnya, Bu? Airnya sekitar hampir sama, sekitar 200 juga.
boleh kami mengetahui ekspektasinya dan beserta modalnya Bu? Boleh. Untuk kelapa ukur, ibu memakai jenis kelapa namanya ukuran AB. Ini lebih besar AB. Jadi harga satuannya 4.001. Kalau untuk santan, ibu memakai kelapa yang ukuran C. Kalau C harganya 2.500 satu. Baiklah, kembali lagi dengan saya Nurul Hafizah. Bu, izin bertanya Bu, untuk biaya antar jemputnya di sini menggunakan layanan antar jemput juga Bu? Iya, menggunakan antar jemput, menggunakan sepeda motor. Ya paling minyaknya kurang lebih 1 liter lah satu hari. Kalau boleh tahu Bu, untuk mengantarnya itu kira-kira ada ongkos atau tarif yang ditentukan Bu? Enggak ada. Cuman paling anaknya dia beli aja nih ya 1 liter. Ntar kapan habisnya diminta lagi lah. Seperti itu. Jadi memang disediain motor transportasinya satu. Berarti emang ada untuk transportasi khusus antar jemput ya Bu. Untuk biaya pemasarannya Ibu, ada biaya untuk pemasaran seperti pembuatan spanduk Ibu? Iya. Buat spanduknya sekali setahun kadang ada. Ya enggak terlalu rutin gitu. Sekali setahun. Proses produksi dari santan kelapa. Berikut adalah lokasi tempat santan kelapa diolah. Kelapa yang datang dipilah sesuai dengan ukuran dan jenisnya, lalu dipilih sesuai dengan pesanan yang diminta. Setelah itu, kelapa dibelah menjadi 2 dan dipisahkan airnya ke dalam satu wadah. Lalu, kelapa yang sudah dibelah diparut menggunakan mesin pemarut kelapa. Kelapa yang diparut dikumpulkan dalam satu wadah. Dan sebelum kelapa diparut tersebut dimasukkan ke dalam mesin pemeras, mesinnya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air PDAM. Setelah mesin bersih, kelapa tersebut dimasukkan ke dalam mesin pemeras kelapa. Lalu kelapa tersebut ditekan-tekan menggunakan sendok plastik sampai mengeluarkan santan pekat pada mesin kelapa tersebut. Untuk pemerasan pertama, santan tersebut tidak diolah menggunakan air karena ini adalah saripati dari santan tersebut. Dan terlihat kan bahwa santan ini adalah santan pekat. Setelah itu disaring menggunakan saringan. Dan kelapa yang sudah diparut keluar di sebelah kiri mesin sebagai ampas. Setelah itu, air kelapa dimasukkan ke dalam satu wadah dan ditaruh ke atas meja. Ketika pelanggan datang, kelapa tersebut ditimbang sesuai permintaan pelanggan. Itulah proses pengolahan dari beras kelapa 4 saudara. Baiklah, saya Nabil Saskia yang akan menjelaskan mengenai laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi, yaitu yang pertama cost of good manufacture statement. Dalam hal ini mengambil contoh per bulannya yaitu 31 Januari 2021, dimana sama-sama kita bisa lihat direct material cost ada 2 jenis, yaitu kelapa jenis AB dan kelapa jenis C, dengan total direct material cost per bulannya yaitu Rp32.850.000. Lalu untuk biaya direct labor cost usaha ini memiliki 2 karyawan, yaitu yang pertama karyawan full time yang digaji 50.000 per hari dan karyawan part time-nya yang digaji 20.000 per hari, dengan total per bulannya yaitu sebesar Rp2.100.000. Lalu
Selanjutnya ada faktor overhead, di mana bisa teman-teman lihat bersama rincian biayanya dengan total per bulan yaitu Rp464.500. Total dari manufakturnya cost yaitu Rp35.414.500. Selama sebulan dan usaha ini tidak memiliki barang dalam proses atau work in process inventory, karena barang langsung diolah di hari itu dan langsung dijual berdasarkan pesanan. Maka dapat total cost of goods manufaktur dalam satu bulan sebesar yaitu Rp35.414.500. Untuk cost of goods manufaktur harga pokok produksi dalam satu tahun yaitu sebesar Rp424.974.000. Untuk laporan laba rugi atau income statement yaitu untuk penjualan santan 13.000 per kilogram, perharinya terjual yaitu 50 kg dan kelapa parut 14.000 per kilogram dan perharinya terjual yaitu 60 kg. Total penjualan sebesar satu tahun yaitu Rp536.400.000. Untuk harga pokok penjualan seperti harga pokok karyawan, tidak adanya persediaan barang jadi dari produk ini, lalu dapatlah laba kotor sebesar Rp111.426.000, lalu dikurangi dengan operating expense yaitu Rp1.050.000, dapatlah total laba dari usaha hingga satu tahun sebesar yaitu Rp110.376.000. Sekian laporan keuangan usaha Santan 4 Saudara yang dapat saya sampaikan. Sekian wawancara dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.